Hai Bel, orang ini jatuh dari lantai atas hingga seketika meninggal. Konon dia bunuh diri. Menurut lo, bunuh diri itu apa termasuk takdir yang Allah tetapkan? Oke Bel, jadi gini, takdir itu terbagi dua, ada takdir mutlak atau takdir mubram, dan yang kedua adalah takdir mu'alak. Contoh takdir mubram atau takdir mutlak adalah kita dilahirkan oleh siapa kan? Kita nggak bisa milih. Yang kedua, takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Contoh, keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Rod ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Misalnya, menikah itu kan takdir yang kita ikhtiarkan, tapi berjodoh dengan siapa kita kan tidak tahu. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi tugas kita itu berikhtiar. Allah yang menentukan, sama kayak orang bunuh diri. Kalau dia mati ketika ikhtiar bunuh diri dan meninggal, maka memang itu sudah sampai ajalnya. Karena ada yang juga mencoba bunuh diri tapi tidak berhasil alias selamat. Karena memang belum waktu ajalnya tiba, tanggal kematiannya sudah menjadi takdir mutlak yang sudah tertulis. Kita bisa memilih untuk menghindari takdir buruk ke takdir lainnya. Gua kasih contoh nih, misalnya ada orang yang bersandar di tembok yang rapuh, lalu temboknya runtuh dan orang itu tertimpa runtuhan, dan itu sudah menjadi takdir. Lalu, andaikan saja dia memilih pindah ke tembok yang kokoh dan tidak runtuh, maka dia aman dan selamat, dan itu juga takdir. Kita semua pengen dong ditakdirkan meninggal dalam keadaan yang baik. Misalnya meninggal dalam keadaan sholat, lagi menuntut ilmu, maka kita harus membiasakan diri di dalam kebaikan hingga ajalnya tiba kita sedang melakukan hal-hal yang positif. Tetapi jika keseharian kita buruk, dikhawatirkan pas ajalnya tiba kita sedang minuman keras, berzina, dan lain-lain. Kan sudah banyak cerita tuh, banyak yang meninggal ketika narkoba, mabuk-mabukan, berzina, bahkan meninggal bunuh diri. Itu termasuk hal yang buruk. Ada satu kisah tentang seseorang menghindar dari takdir buruk ke takdir lainnya. Ketika wabah penyakit terjadi di masa Umar bin Khattab, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah, Umar sempat berdebat dengan Abu Ubaidah, gubernur Syam, soal wabah penyakit dan takdir. Singkat cerita, Umar sepakat kembali ke Madinah. Aku akan berangkat besok pagi ke Madinah mengendarai tungganganku, maka kalian pun berangkat besok pagi mengendarai tunggangan kalian, kata Umar Abu Ubaidah bin Al-Azharah. Tak sepakat dengan keputusan Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Kata Abu Ubaidah, ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir lainnya, jawab Umar bin Khattab. Dari kisah Umar bin Khattab, kita bisa simpulkan bahwa kita juga bisa memilih dari takdir buruk ke takdir baik. Makanya kita selalu berdoa agar dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Bel, kalau ada orang memilih bunuh diri, minum racun, atau apapun itu, dan ajalnya tiba menjadi takdir yang buruk, dan semua perbuatan kita di dunia tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian manusia itu termasuk takdir Allah Azza wa Jalla, tetapi itu merupakan kemaksiatan yang dilarang oleh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah membunuh dirimu sendiri, jelas bunuh diri itu dilarang dan itu merupakan dosa besar. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, dan siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan senjata besi, maka besi itu akan tetap di tangannya untuk menekan perutnya dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi, siksaan bagi orang yang bunuh diri adalah mereka akan disiksa sebagaimana cara mereka mati.